Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Tuhan pemilik segala sesuatu, Tuhan yang memberkati kehidupan kami hingga kami bisa sampai kepada malam ini. Karena itu biarlah malam ini menjadi malam sukacita, malam yang penuh damai, disinari oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat ke-14. Dan yang menjadi pembimbing ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saya baca sekali lagi. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Paulus sang rasul yang pernah bekerja melayani di Galatia tahu dan mengenal betul keberadaan jemaat itu. Dan dia melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki, yang harus diluruskan pemahaman orang-orang di Galatia. Sebagaimana kita baca dalam Galatia pasal yang ketiga ini, Paulus menunjukkan keterkejutan dan keheranannya akan orang-orang di Galatia, karena mereka dianggap bodoh dan lari dari pemahaman yang sebenarnya, karena mereka tidak memahami apa kehendak Tuhan, di mana mereka masih menganut ajaran-ajaran yang masih terbiasa di tengah-tengah jemaat, yaitu di mana keselamatan itu harus diraih melalui perbuatan-perbuatan. Ajaran-ajaran dari kitab Perjanjian Lama memang bahwa segala sesuatu harus dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kepada hukum-hukum dan Taurat-Taurat itu adalah menjadi dasar dari seluruh apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu agama Yahudi dapat disebut dengan agama-agama yang penuh dengan aturan-aturan dan hukum-hukum dan ketaatan dan syarat-syarat. Karena itulah Paulus terkejut, siapa yang mengajar kamu hingga menjadi bodoh dengan seperti itu. Karena itu Paulus berkata, keselamatan tidak datang dari perbuatan kita. Keselamatan bukanlah hasil perbuatan kita. Keselamatan bukanlah hasil usaha kita. Itulah anugerah dari Tuhan. Itulah pemberian Tuhan. Pemberian secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana pemahaman Paulus, karena kasih Allah kepada dunia ini, kepada manusia, sehingga dia mengasihi manusia, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi keselamatan. Artinya Yesus datang atas prakarsa, atas kasih, atas tindakan dan perbuatan Tuhan, bukan atas keinginan manusia, bukan karena manusia sudah percaya, karena manusia sudah baik, sudah bersih, sudah suci. Justru di tengah-tengah keperdosaan itulah Tuhan Allah Bapa menyuruh anaknya Yesus untuk menjadi penyelamat, mengarahkan, membawa, memberikan
kehidupan, warna, dan iman kepada orang-orang percaya. Karena itu orang-orang diselamatkan bukan karena telah berbuat baik, tetapi karena iman. Paulus mengangkat salah satu contoh bagaimana Abraham menjadi bapak orang percaya. Karena menurut Paulus, karena Abraham beriman kepada Tuhan, dan itulah yang dihitung oleh Allah menjadi keselamatan dan iman mereka. Karena itu saudara-saudara, bagaimana menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bagaimana orang-orang yang diselamatkan? Menurut Paulus, kita diselamatkan oleh karena beriman kepada Yesus. Kita percaya Dia telah datang ke dunia, Dia telah disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit sebagaimana pengakuan iman percaya kita. Itu tidak bisa sepotong-sepotong. Dia harus kita percaya yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Itulah rangkaian perbuatan Tuhan. Mati untuk menggantikan kita, mati untuk menanggung dosa-dosa kita, mati untuk menebus kita. Itu harus kita imani, itu harus kita percaya. Bangkit dari kematian, itu membuka jalan kehidupan kekal kepada setiap orang. Bangkit dari kematian, itu artinya kematian telah kalah. Kuasa dosa, kejahatan telah ditaklukkan, dan kita beroleh kemenangan. Karena itu setiap orang yang beriman kepada Yesus adalah orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Yesus. Dalam arti manusia lamanya, dosanya, kejahatannya telah mati bersama kematian Yesus, dikubur bersama. Tetapi bangkit dalam kehidupan yang baru. Dalam arti kita akan menjadi manusia yang betul-betul berubah dari masa orang-orang lama dan orang-orang yang selama ini penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, menjadi orang-orang yang penuh dengan cinta kasih, kehidupan baru, karakter baru, paradigma baru, cara berpikir baru. Itulah ciri-ciri orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Kristus. Karena itu jemaat di Galatia diingatkan oleh Paulus supaya kembali kepada ajaran yang benar. Jangan pernah andalkan apa yang kamu lakukan menjadi dasarmu untuk diberkati Tuhan, tetapi berkat Tuhan sudah disediakan lebih dahulu sebelum kita ada, dan keselamatan itu sudah Tuhan sediakan melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu kita imani. Ketika kita beriman kepada Yesus, itu menginspirasi kita untuk menjadi orang yang betul-betul percaya dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, karena kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Biarlah Roh-Mu menguatkan kami untuk mengerti, mengimani bahwa Engkaulah keselamatan kami. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, bukan karena hebat kuat kami, tetapi kami beriman kepadamu dan karena anugerah-Mu, kasih-Mu yang Engkau berikan bagi setiap orang percaya kepadamu. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.